Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya M. Hatta Kusuma dengan NIM 2230 2031 36, dan teman rekan saya yang bernama Bulan Sakinah Putri dengan NIM 2230 2031 25. Baiklah, saya di sini akan membacakan PowerPoint mata kuliah Ilmu Al-Quran yang berjudul Tafsir. Definisi tafsir. Para pakar ilmu tafsir banyak memberi pengertian baik secara etimologi maupun terminologi terhadap term tafsir. Secara etimologi, kata tafsir berarti al-ibana wal kasyufu al-mukhata, dalam kurung menjelaskan dan menyikap yang tertutup, tutup kurung. Dalam kamus lisan al-Arab, tafsir berarti menyingkap maksud kata yang samar. Sedangkan terminologi, penulis akan mengungkapkan pendapat pakar. Al-Zakroni menjelaskan tafsir adalah ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan menjelaskan makna-makna dan mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya. Menurut Abu Hayyan, sebagaimana dikutip, Al-Katan mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas secara pengucapan lafaz Al-Quran, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun tersusun, dan makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal yang lain melengkapinya. Ilmu tafsir merupakan bagian dari ilmu syariat yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya, karena pembahasan berkaitan dengan kalah mualah yang merupakan sumber segala hikmah serta petunjuk dan pembeda yang hak dan batil. Hal ini menjadi penting untuk diketahui karena pada perkembangan penafsiran akan tampak keragaman dan perubahan pada kurun waktu tertentu. Ulama modern tentu akan melihat tafsir dengan ulama terdahulu. Di bawah ini akan penulis memaparkan ulasan mengenai perkembangan tafsir dari masa klasik sampai modern. Sejarah dan pengembangan ilmu tafsir. 1. Tafsir pada masa klasik. Agar mempermudah pembahasan mengenai perkembangan tafsir pada masa klasik, penulis akan memetak dalam 3 pembahasan, yakni 1. Tafsir pada masa Nabi dan sahabat, 2. Tafsir pada masa tabi'in, dan 3. Tafsir pada kodifikasi dalam kurung pembukuan. A. Tafsir pada masa Nabi dan sahabat. Kegiatan penafsiran yang telah dimulai sejak Nabi Muhammad masih hidup. Nabi pun menjadi sosok netral dalam penafsiran Al-Quran. Bagi para sahabat untuk mengetahui makna Al-Quran tidaklah terlalu sulit, karena mereka berhadapan dengan Nabi sebagai penyampai wahyu, atau kepada sahabat yang lain yang lebih mengerti. Jika terdapat makna yang kurang dimengerti dan terdapat ada kata-kata makna yang kurang dimengerti, mereka segera menanyakan pada Nabi. Adalah yang dimukili dan mempertegas surah Al-Nahl bahwa Nabi diutus untuk menerangkan kandungan ayat Al-Quran. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya. Di antara sahabat yang tegas menolak penggunaan akal dalam penafsiran adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
Abu Bakar pernah berkata, "Bumi manakah yang menampung aku, dan langit manakah yang menaungiku? Apabila aku mengatakan mengenai kitab Allah sesuatu yang tidak aku ketahui." Secara garis besar, para sahabat berpegang pada tiga hal dalam menaksibkan Al-Quran, yaitu Al-Quran sendiri, Nabi Muhammad sebagai penjelas dalam kurung mubayyin Al-Quran, dan ijtihad. B. Tafsir pada masa tabi'in. Setelah generasi sahabat berlalu, muncul mufasir sesudahnya para tabi'in. Tafsir pada masa tabi'in ini sudah mengalami perbedaan mendasar dari sebelumnya. Jika pada sahabat periwayatan didasarkan pada orang tertentu saja dalam kurung Nabi dan sahabat sendiri, maka penafsiran yang berkembang pada masa tabi'in mulai banyak bersandar pada berita-berita Israiliyat dan Nasraniyat. Selain itu, penafsiran tabi'in juga terkontaminasi unsur sekretarian berdasarkan kawasan ataupun mazhab. Itu disebabkan para tabi'in yang dahulu belajar dari sahabat menyebar ke sungai daerah. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa sepandai-pandainya ulama tabi'in dalam urusan tafsir adalah sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, dan ulama Madinah seperti Zaid Ibnu Aslam dan Imam Malik Ibnu Abbas. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah memandang bahwa Mujahid adalah mufasir yang besar, sehingga Al-Syafi'i dan Imam Bukhari berpegang padanya. Namun ada pula pandangan yang menolak penafsiran Mujahid. Hal ini Mujahid banyak bertanya pada ahlil kitab. Selain dianggap banyak mengutip riwayat ahlil kitab, Mujahid juga dikenal sebagai mufasir yang memberi porsi luas kebebasan akal dalam penafsiran Al-Quran. Mereka yang menolak penafsiran para tabi'in, peristiwa dan kondisi pada saat Al-Quran diturunkan. Sedangkan kalangan yang mendukung penafsiran tabi'in dapat dijadikan pegangan menyatakan bahwa para tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Ada 3 aliran besar pada masa tabi'in. Pertama, aliran Makkah, Sa'id Ibnu Jubair 712 sampai dengan 713 Masehi, dan Ikrimiyah 723 Masehi, dan Mujahid Ibnu Jabr 722 Masehi. Mereka berguru pada Ibnu Abbas. Kedua, aliran Madinah, Muhammad Ibnu Ka'ab tahun 735 Masehi, Said Ibnu Aslam Al-Quraisy pada tahun 735 Masehi, dan Abu Aliyah pada tahun 708 Masehi. Mereka berguru pada Ubay Ibnu Ka'ab. Ketiga, aliran Irak, Al-Qamah Ibnu Qais pada tahun 720 Masehi, Al-Amil Al-Ashabih pada tahun 723 Masehi, Hasan Al-Basri pada tahun 738 Masehi, dan Qatadah Ibnu Daimah Al-Sadusi pada tahun 735 Masehi. Tafsir pada masa kodifikasi dalam kurung pembukuan. Pasca generasi tabi'in, tafsir mulai dikodifikasikan atau dibukaan. Masa pembukaan tafsir dimulai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah, sekitar abad 2 Hijriah.
Pada permulaan Bani Abbasiyah, para ulama menuliskan tafsir dengan mengumpulkan hadis-hadis tafsir yang diriwayatkan dari para tabi'in dan sahabat. Mereka menyusun tafsir dengan menyebut ayat lalu mengutip hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut dari sahabat tabi'in, sehingga tafsir menjadi bagian dari kitab hadis. Di antara ulama yang mengumpulkan hadis guna mendapatkan tafsir adalah Sufyan ibnu Uyainah pada tahun 180 Hijriah. Waqi ibnu Jarrah pada tahun 196 Hijriah. Syu'bah ibnu Hajjaj pada tahun 160 Hijriah. Abdul Razak bin Hammam pada tahun 211 Hijriah. Sementara Al-Zahabi membagi beberapa tahapan tafsir pada kodifikasi berdasarkan ciri dan karakteristik. Pertama, penulisan tafsir dengan penulisan hadis. Pada saat hadis dibukukan, tafsir menjadi bagian bab tersendiri di dalamnya. Kedua, yakni penulisan tafsir yang dipisah dari kitab hadis, namun penulisan tafsir yang tetap berdasarkan periwayatan yang disandarkan pada nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sumber penafsiran Bil Matsur. Tafsir pada abad pertengahan. Perkembangan abad pertengahan dimulai sejak abad ke-9 Masehi hingga abad ke-19 Masehi. Pada abad ini, perkembangan ilmu pengetahuan berada pada masa keemasan, The Golden Age. Perkembangan penafsiran tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan. Pada tafsir tersebut ditulis tafsir, kemudian syarat dengan disiplin-disiplin ilmu yang mengetahuinya dan kecenderungan teologis terbagi-bagi musafir. Al-Quran pun sering dijadikan untuk melegitimasi kepentingan mahzab atau aliran tertentu. Pada perkembangan selanjutnya muncul tafsir karya Ibnu Arabi pada tahun 638 Hijriah yang juga kerap mendapat kritikan. Hal ini disebabkan Ibnu Arabi menafsirkan Al-Quran untuk mendukung pahamannya wahdatul wujud. Kelahiran Imaduddin Ismail Umar bin Katsir pada tahun 700 Hijriah atau 1300 Masehi juga memberikan sumbangan bagi munculnya tafsir pada abad ini. Kitab tafsir Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 10 jilid merupakan karya termasyhur. Selain kitab-kitab yang ia tulis, pada abad ini muncul pula tafsir Jami Al-Hakam Al-Quran karya Abdullah Al-Qurtubi pada tahun 671 Hijriah. Banyak kalangan menganggap bahwa ia merupakan ulama Maliki dan tafsirnya bercorak fikih. Tidak membatasi pada ulasan mengenai ayat-ayat hukum saja. Lebih dari itu, namun kurfasirkan ayat Al-Quran secara keseluruhan. Ulasan bisa diawali dengan menjelaskan asbab nuzul, macam qiraat, dan menjelaskan lafaz gharib. Pada tahun 758 muncul dalam kitab tafsirnya yang terdiri dari 8 jilid. Ia banyak mencurahkan perhatian dalam masalah i'rab dan nahwu. Karena perhatian yang cukup besar dan masalah nahwu, banyak kalangan menyebut bahwa
kitab ini lebih cocok disebut kitab nahwu, bukan tafsir. Ia banyak mengutip pendapat Zamakhsyari dalam hal ilmu nahwu, namun Ibnu Hayyan seringkali tidak sependapat dengan Zamakhsyari, terlebih mengenai paham kemutazilahnya. Pada tahun 754 Hijriah muncul tafsir Bahrul Muhit karya Ibnu Abu Hayyan Al-Andalusi. Dalam kitabnya yang terdiri 8 jilid, ia banyak mencurahkan perhatian dalam masalah i'rab dan nahwu. Karena perhatian yang cukup besar dalam nahwu, banyak kalangan menyebut bahwa kitab ini lebih cocok disebut kitab nahwu, bukan tafsir. Ia banyak mengutip pendapat Zamakhsyari dalam hal ilmu nahwu. Ibnu Hayyan seringkali tidak dapat Zamakhsyari, terlebih mengenai paham mutazilahnya. Selain nama-nama di atas, masih banyak musafir kitab tafsir yang muncul pada abad pertengahan ini. Masing-masing memiliki karakter yang menjadi khas menulis tafsir tersebut. Sebagaimana yang menuliskan utarakan di atas bahwa pada abad pertengahan terjadi akulturasi budaya karena penyebaran Islam ke penjuru dunia. Maka hal ini turut menimbulkan perbedaan penafsiran yang disadari, perbedaan mazhab dan tempat. Pada era modern, akulturasi budaya pada abad pertengahan cukup dirasa memberi pengaruh pada penafsiran Al-Quran abad itu. Demikian pula pada masa modern, kehadiran kolonialisme dan pengaruh pemikiran Barat pada abad 18-19 Masehi sangat mempengaruhi para mufassir era ini. Pengembangan ilmu pengetahuan diduga kuat menjadi faktor utama penafsiran dalam memberi respon ciri berpikir rasional yang menjadi identitas era modern, kemudian menjadi pijakan awal para penafsir. Salah satu mufassir era ini adalah Muhammad Abdul 1849 sampai 1905. Ia adalah tokoh Islam yang terkenal. Abdul mulai menulis tafsir Al-Quran atas saran muridnya Rashid Ridwan Mesir, hermeneutis dan semantik. Maka tidak menutup kemungkinan pada era mendatang akan ada lagi berbagai metode penafsiran untuk mengungkap makna-makna Al-Quran. Corak dan metode penafsiran. 1. Tafsir bil al-matsur. Cara penafsiran yang ditempuh oleh para sahabat dan generasi berikutnya. Di dalam kerangka metodologis disebut jenis tafsir bil al-matsur. Periwayatan. Metode periwayatan ini oleh Al-Zarqani didefinisikan sebagai semua bentuk keterangan dalam Al-Quran, Al-Sunnah atau ucapan sahabat yang menjelaskan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada nas Al-Quran, metode bil nafsur memiliki keistimewaan, namun juga mempunyai kelemahan. Keistimewaannya antara lain adalah menekankan pentingnya bahasaan dalam memahami Al-Quran. 2. Memanfaatkan ketelitian redaksi ayat ketika
mencapaikan pesan-pesan. 3. Mengikat mufasir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasinya terjerumus dalam subjektivitas yang berlebihan. 5. Dapat dijadikan khazanah informasi kesejarahan dan keriwayatan yang bermanfaat bagi generasi berikutnya. 6. Di sisi lain, kelemahan yang terlihat dalam kitab-kitab tafsir yang mengandalkan metode ini seperti yang dicatat oleh beberapa ahli tafsir, antara lain adalah terjerumusnya sang mufasir dalam uraian, kebahasaan dan kesusastraan menjadi kabur di celah uraian itu. 8. Seringkali konteks turunnya ayat uraian asbab al-nuzul atau sisi kronologis turunnya ayat-ayat hukum yang dipahami dari turun bukan dalam satu masa atau berada di tengah-tengah masyarakat tanpa budaya. 8. Terjadinya pemalsuan dalam tafsir karena fanatisme mazhab politik dan usaha-usaha musuh Islam. 9. Masuknya unsur Israiliyat ke dalam tafsir, yaitu unsur-unsur Yahudi dan Nasrani ke dalam penafsiran Al-Quran. Berkembangnya penafsiran bil al-mansur zaman ini cukup dapat dipahami karena para mufasir mengandalkan penguasaan bahasa serta menguraikan ketelitiannya secara baik. Juga mereka ingin membuktikan kemujizatan Al-Quran dan segi bahasanya, namun menerapkan metode ini serta membuktikan kemujizatan itu untuk masa kini agaknya sangat sulit. Karena itu telah kehilangan kemampuan dan rasa bahasa Arab itu yang luas serta objektivitas mereka dalam menguraikan riwayat itu, sampai-sampai ada di antara mereka yang menyampaikan riwayat-riwayat tanpa melakukan penyeleksian yang ketat. Imam Ahmad menilai bahwa nafsir yang berdasarkan riwayat, seperti halnya riwayat-riwayat tentang peperangan dan kepahlawanan, semuanya tidak mempunyai dasar yang kokoh. 2. Tafsir bil al-Rayyi. Tafsir bil al-Rayyi adalah jenis metode penafsiran Al-Quran di mana seorang mufasir menggunakan akal rasio sebagai pendekatan utamanya. Sejalan dengan definisi di atas, As-Sabuni menyatakan bahwa tafsir bil al-Rayyi adalah tafsir ijtihad yang dibina atas dasar-dasar yang tepat serta dapat diikuti bukan atas dasar rayu semata atau atas dorongan hawa nafsu atau penafsiran pemikiran seseorang dengan sesuka hatinya.